Halo, selamat datang di channel Sobat Lokal. Bagi kalian YouTuber pemula yang ingin mengembangkan channel dan mendapatkan banyak subscriber, kalian tepat sekali memilih video ini. Karena kita akan membahas bagaimana cara mendapatkan subscriber dengan cepat. Tetapi sebelum membahas terlalu jauh, kalian bantu subscribe dan like video ini supaya bisa membantu saya mengembangkan channel ini dan semangat dalam mengupload video-video selanjutnya. Tips yang pertama, untuk menambah subscriber dengan cepat, yaitu memilih niche atau fokus channel. Kecuali kita sudah mempunyai jutaan subscriber, kita bisa menyelipkan video selain fokus channel kita. Namun, bagi YouTuber pemula, wajib berfokus pada satu ide konten saja. Karena jika memilih konten yang gado-gado atau campur-campur, akan sangat sulit untuk meningkatkan atau mengembangkan channel kalian. Dan subscriber pun susah bertambah. Nah, jika kita memiliki satu fokus channel dan bila orang menonton atau menemukan channel kita, kemudian sesuai dengan keinginan orang tersebut, kemungkinan besar orang akan subscribe channel kita. Sedangkan, jika orang menemukan channel kita tetapi tema dalam konten kita gado-gado, maka itu kemungkinan kecil orang tidak akan subscribe channel kita. Misal, orang mencari channel tentang ternak lele. Tetapi di channel kita juga terdapat konten games atau otomotif, secara teori orang tidak akan subscribe channel kita. Sebagai YouTuber pemula, penting bagi kita berfokus pada satu konten yang sama. Banyak sekali konten yang bisa kita jadikan fokus channel. Bisa sesuai dengan skill, minat, atau sesuatu dan lain. Di antaranya, gaming, memasak, motivasi, kesehatan, otomotif, hewan peliharaan, kosmetik atau make up, olahraga, musik, dan masih banyak lagi yang bisa kita jadikan konten channel. Setiap tema tadi ada penggemarnya masing-masing, dan bakalan subscribe channel kita. Tips kedua, yaitu SEO atau Search Engine Optimization, sangat wajib dipelajari agar supaya video dan channel kita mudah didapatkan atau ditemukan oleh pengguna YouTube. Kita, YouTuber pemula, akan menghadapi komunitas yang sangat besar dan banyak video yang bahkan bersaing dengan video kita. Maka dari itu, video kita akan sulit ditemukan oleh pengguna YouTube. Nah, cara orang menemukan video kita berdasarkan dari YouTube adalah membuat kata kunci yang tepat. Karena setiap menitnya ada jutaan video yang terupload, maka dari itu kita harus membuat kata kunci yang baik, sehingga YouTube dapat menemukan dan mendeteksi video kita. Jika sudah begitu, YouTube akan merekomendasikan video kita di penelusuran, karena penelusuran YouTube sangatlah besar, yang hampir menyamai dengan penelusuran Google. Jika kita pertama kali buka YouTube, akan direkomendasikan oleh YouTube video yang mungkin sesuai dengan yang kita inginkan. Tetapi jika video yang direkomendasikan YouTube tidak sesuai dengan yang diinginkan, maka kita bisa mencari pada penelusuran YouTube. Misal, kita akan mencari tentang cara memasak. Maka kita akan menulis kata kunci cara memasak secara otomatis. YouTube akan mencarikan video dari jutaan yang ada. Kemudian akan direkomendasikan beberapa video yang sesuai dengan kata kunci yang kita tulis tadi. Nah, faktor apa saja sih yang membuat YouTube merekomendasikan video tersebut? Ada 3 faktor yang diperhatikan oleh YouTube dalam merekomendasikan video kita, yaitu relevansi, adanya keterkaitan, dan kualitas video. Untuk memeriksa relevannya suatu video, dilihat dari judul, tag, deskripsi, dan konten video sesuai kata kunci yang ditelusuri tadi. Nah, relevansi video juga dilihat dari waktu tonton tertentu untuk kata kunci tertentu. Supaya mengetahui relevan tidaknya video tersebut dengan kata kunci dari video lain, YouTube merancang sinyal untuk dapat mengidentifikasi channel yang dapat memperlihatkan kredibilitas kepercayaan pada tema video tertentu. Nah, YouTube menjelaskan bahwa ada 3 yang mempengaruhi rekomendasi video kita sesuai dengan kata kunci yang dicari oleh seseorang. Yang pertama yaitu relevansi, yaitu kecocokan judul, deskripsi, tag, dan konten video kita dengan kata kunci yang dicari di penelusuran YouTube. Nah, sebagai YouTuber pemula, kita perlu mengkaji atau mempelajari tentang judul, deskripsi, tag, serta konten video kita dengan cara menyelesaikan kata kunci yang paling banyak dicari orang di pasar marketing YouTube. Misal, orang banyak mencari tentang cara memasak, maka kita bisa jadikan konten memasak sebagai fokus channel kita.
Kemudian, menerapkan SEO YouTube dengan cara menulis kata kunci tentang cara memasak pada judul video, deskripsi, dan tag video yang telah kita upload. Yang kedua, yang mempengaruhi penelusuran YouTube yaitu keterkaitan penonton pada video kita. YouTube menjelaskan bahwa keterkaitan YouTube yaitu tentang waktu tonton video kita. Waktu tonton adalah jumlah jam, menit yang dihabiskan penonton untuk stay di video kita, di mana bukan cuma berkunjung, tetapi penonton juga menonton video kita sampai pertengahan atau akhir video. Bukan sekedar mengklik video kita, tetapi stay di video kita beberapa menit atau sampai akhir. Misal video kita sesuai dengan kata kunci keinginan penonton, maka terpuaskan sehingga penonton video kita sampai akhir dan hampir selesai. Tetapi jika sebaliknya, yaitu tidak sesuai keinginan penonton, maka akan mereka tinggalkan video kita dan mencari yang sesuai. Inilah yang dimaksud penonton yang sekedar berkunjung di channel kita. Semakin tinggi waktu tonton channel kita, maka semakin direkomendasikan oleh YouTube pada halaman pencarian pertama YouTube sesuai kata kunci penelusuran, dan berpotensi semakin banyak yang menonton video kita dan kemungkinan besar akan di-subscribe. Yang ketiga adalah kualitas video, di mana YouTube akan merekomendasikan jika video kita bagus dalam segi keterampilan, kredibilitas, dan kepercayaan pada topik video kita. YouTube akan sangat merekomendasikan video-video yang sesuai dengan kata kunci penelusuran. Misal, ada yang mencari cara memasak sayur, maka YouTube akan merekomendasikan channel atau video yang banyak membahas tentang cara memasak sayur. Bukan pada channel yang membahas hanya 2 atau 3 video tentang memasak, tapi pada channel yang fokus pada konten memasak. Nah, semakin banyak yang membahas konten atau video yang sama dengan channel kita, maka semakin YouTube merekomendasikan channel kita tentang topik tersebut. Nah, inilah fungsi kenapa kita harus membuat fokus channel atau konten. Dengan mempelajari SEO YouTube, kita bisa menggunakan secara baik untuk menarik penonton baru untuk subscribe channel kita. Semakin banyak penonton yang menemukan channel kita, maka semakin besar pula kesempatan kita dapat subscribe yang banyak. Nah, sebelum dilanjutkan, silahkan subscribe dan like video ini guna perkembangan channel ini. Tips, selain beberapa tips sebelumnya yaitu membuat hal baru atau unik di channel kita, yang tetap sama dengan fokus channel kita. Misalnya saja, channel Up Gaming atau Sapo, di mana Sapo melakukan hal unik yang dengan ciri khasnya bergoyang dan menggoyang kamera jika mendapat notif dari penggemarnya. Itu merupakan hal baru yang dilakukan oleh Sapo yang sebelumnya gamers hanya dengan ucapan terima kasih, dan itu sudah sangat umum. Sedangkan Sapo dengan hal unik atau ciri khasnya ini, channelnya dapat meledak. Jadi jika sudah dapat fokus channel, maka buatlah atau carilah ciri khas yang bisa membedakan kita dengan orang lain. Walaupun kita membahas hal yang sama atau topik yang sama, sehingga orang tertarik dengan channel kita. Tips terakhir dan sangat mudah untuk dilakukan yaitu promosikan ke media sosial. Tips ini sangat mudah di mana kita hanya perlu mempromosikan pada grup sosial media, keluarga, teman, atau pacar kalian bila ada. Dan sosial media yang paling sering kalian pakai, misalnya Facebook, Instagram, WhatsApp, dan Twitter. Maka YouTube sangat menyukai hal tersebut karena menarik banyak penonton. Algoritma YouTube yaitu supaya orang menonton YouTube dan menonton YouTube selama mungkin. Jadi lakukan hal tersebut supaya algoritma YouTube bekerja dengan baik pada channel kalian, sehingga YouTube menyukai channel kalian dan direkomendasikan pada beranda YouTube atau penelusuran YouTube. Nah, itulah tadi tips untuk mendapatkan subscriber yang banyak dan mengejar monetisasi channel yang YouTube kita, khususnya bagi YouTuber pemula. Terima kasih sudah menonton video ini, dan jangan lupa subscribe, like, dan komen pada kolom komentar di bawah. Dan share ke seluruh sosial media kalian. Sampai jumpa di video berikutnya.